Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi qaimun gani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus guru kita bersama Kang Ustadz Dedi Setiawan, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Ustadz Sirajuddin, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umur, berkahkan rezeki, berikan kemudahan atas segala tugasnya. Amin. Khusus juga yang saya hormati para keluarga besar Majelis Ta'lim Tawassul dan Sholawat, yang semuanya juga yang saya hormati, yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan setelah mana tadi kita baca sholawat dan saat ini kita lanjut mengenai kajian kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yakni keberkahan umur. Juga Allah selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Selawat kirim salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti ila yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah para bapak hadirin rahimakumullah, setelah mana di minggu yang lalu kita telah sampai pada bait Summa salatu wassalamu sarmada, yakni mengenai keagungan selawat ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah kita mengkaji sedikit dari keagungan sholawat, dengan musannif meneruskan keterangannya yang sampai pada bait wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah, yang maksudnya adalah wajib diketahui oleh kita. Wajib di sini mau menjadi fardu ain, tidak menjadi fardu kifayah. Wajib apa? Fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat, yakni dengan mengetahui sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib. Karena kenapa ilmu tauhid yang saat ini kita pegang, saat ini tulisan kita lihat, para ulama mengatakan ilmu yang paling utama, sebab tujuannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah orang itu takut tidak melaksanakan ibadah jikalau orang tersebut tidak mengenali siapa yang diibadahi. Dan tidaklah orang tersebut mau melaksanakan ibadah dengan khusyuk jikalau orang tersebut tidak tahu siapa yang diibadahinya. Maka di dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Marzuki menyampaikan sebuah bait yang luar biasa, yang hasil langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini alhamdulillah sampai kepada kita, agar senantiasa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat wajib. Nanti di depan kita bahas sifat mustahil yang wenang, dan juga sifat-sifat wajib bagi Rasul, dan juga sifat mustahil dan yang lain-lain. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kemarin sudah sama-sama kita ketahui mengenai keagungan bersolawat, yakni memohonkan doa kita lewat sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sholawat ini adalah salah satu amalan yang menjadi kebahagiaan harusnya bagi kita yang menjadi umat kandung Nabi.
Karena kenapa? Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka syarat yang pertama kita harus punya wudu. Maksudnya adalah suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Tapi ketika bersolawat, tidak kita berwudu pun, dalam keadaan di jalan pun, tetap pahalanya Allah jadikan pahala. Ini bersolawat mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Karena jangankan dengan bersolawat, malaikat Jibril seperti mana kemarin sudah kita ketahui berjanji setiap ada satu umat Kanjeng Rasulullah yang bersolawat sekali, maka malaikat Jibril alaihissalam mendoakan untuk orang tersebut 10 rahmat, 10 kebaikan. Luar biasa. Sehingga di sini dikatakan wa ala alihi wa sahbihi, bersolawat ke baginda Rasul, bersolawat kepada keluarga baginda Rasul dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, kita tidak menemukan itu karena kita tidak di zaman itu. Dulu dinamakan sahabat. Dinamakan sahabat itu orang yang duduk kumpul bersama baginda Rasulullah dan mengimani agama dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu dinamakan sahabat. Sampai kepada kita min dzurriyyati Rasulillah, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyat Rasulullah, kita kenal para nabi, kita tahu itu Sharifah dengan bermacam-macam karakter yang berbeda-beda. Luar biasa. Semenjak kita kenal sama Habib, lalu kita tahu betapa agungnya baginda Rasulullah lewat zuriat Rasul, maka saat itu pun sama halnya kita sedang membuat baginda Rasul senang. Jadi ketika kita membuat sakit zuriat Rasul, sengaja melecehkan zuriat Rasul, menghina zuriat Rasul, maka tidak kita sadari bahwa saat itu pun kita sedang tidak membuat senang baginda Rasul. Makanya di 3 raksa ada Makbaro, Sohibul Makom, Syekh Mubarak bin Syekh Umar. Beliau adalah salah satu ulama besar, salah satu umat baginda Rasulullah yang sangat cinta dan kagum terhadap zuriat Rasulullah. Banyak di kita, para ulama-ulama kita, guru-guru kita berkawan baik, berkeluarga tenang dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu saya terima kisah dari guru, juga saya terima kisah dari Habib Umar Al-Haddad, bahwa itu semua 3 raksa yang sampai saat ini pun masih ramai dijarahi. Pernah dalam satu waktu ketika mana beliau ingin pergi berangkat menunaikan ibadah haji, ketemu salah seorang perempuan yang saat itu sedang makan bangkai. Kata saya Mubarak, ibu, haram itu dimakan. Haram itu jangan dimakan. Nah, ibu-ibu itu spontan menjawab, haram dia cek sia. Wih, kalau bahasa Singapura. Haram juga menurut kamu. Kalau menurutku ini halal. Karena tidak ada lagi panganan yang dapat aku makan, yang sehingga kalau ini tidak aku makan dapat membuat saya sakit, bahkan dapat membuat saya tidak makan. Saking kelaparannya ibu-ibu. Akhirnya itu Syekh Mubarak, kalau bahasa Sunda, neus hatena, sedih hatinya. Ketika beliau melihat langsung dan berargumentasi langsung dengan ibu-ibu tersebut, beliau berpikir, oh aya keneh ieu ibu-ibu di lembur aing anu encan kacukupan dina kaemaman. Oh masih ada ini ibu-ibu warga di sini, tempat tinggalnya kampung sama dengan saya, yang belum makan, yang masih merasakan kelaparan. Yang akhirnya itu Syekh Mubarak, karena keagungan Syekh Mubarak, kemuliaan Syekh Mubarak, hati anu mulia, uang yang tadinya untuk berangkat haji itu disedekahkan langsung kepada ibu tersebut, dibikin langsung kabeh. Ya, Syekh Mubarak. Ini uang pakai buat makan ya, cukup kali sebulan 2 bulan mah. Udah ini jangan dimakan. Gak baik, udah ini sekarang ada uang, kamu ini belanja, kamu ini beli apa terserah, yang penting kamu sekeluarga makan. Iya makasih kata ibu-ibu.
Akhirnya kan Syekh Mubarak udah nggak ada uang, udah nggak ada persiapan buat berangkat menunaikan ibadah haji. Waktu sampai ke rumah ngobrol sama istri, ngobrol dari kapan ibu-ibu mau makan bangke, akhirnya saya cegah. Saya bilang itu haram, memang benar halal bagi dia karena dia tidak ada lagi panganan. Akhirnya itu uang yang mau buat besok saya berangkat haji saya kasih ke ibu-ibu yang sudah. Akhirnya saya nggak mau jadi berangkat karena kecukupan uang yang sudah disiapkan sudah diserahkan. Akhirnya ketika tiba waktu di mana kala beliau mau berangkat ke Mekah, berangkat menunaikan ibadah haji, beliau sembunyi. Saya Mubarak nyumput di Sikapangi ku rombongan anak isinan jadi berangkat haji. Berangkat haji. Saya Mubarak bilang, saya nggak berangkat, saya mau di dalam aja. Nanti ngomong sama istri kalau ada yang nanyain saya dari depan. Karena keagungan zuriat Rasulullah. Pada saat waktu mau berangkat yang harusnya dipertanyakan ramai, mana ya Ustaz Dedi? Mana ya Bang Dino? Saya itu tidak ada yang menanyakan, satu orang pun menanyakan Syekh Mubarak. Tidak ada. Yang padahal istrinya sudah siap. Kalau ada yang nanya, istrinya sudah siap menjawab. Di mana keberadaan Syekh Mubarak? Tapi nggak ada yang nanya soalnya. Akhirnya setelah itu udah langsung berangkat. Sepulangnya dari berangkat haji, itu rombongan-rombongan yang berangkat haji saat itu datang ke Syekh Mubarak menyampaikan, mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi kalau kata bahasa kita maklum Mbak Kakung, Mbak Jawi terima kasih kita di sana udah dibimbing sama Mbak Kakung. Saya udah dituntun di sana sama Mbak Kakung. Akhirnya orang lain itu ketika susah mau nyium Hajar Aswad, saya ikut sama rombongan Mbak Kakung, jadi gampang. Ketika saya pengen sholat sunnah di situ, orang lain susah, saya diberi gampang. Makasih itu Mbak Kakung. Hal itu terjadi pada Syekh Mubarak. Yang padahal setelah itu Syekh Mubarak nggak berangkat haji. Nggak berangkat haji. Aduh, kata Syekh Mubarak, ini kita mau bilang nggak berangkat bagaimana? Buktinya ini jamaah pada datang. Yang pada akhirnya Syekh Mubarak penasaran. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah mutlak yang pada akhirnya bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Atas jawaban daripada rahasia yang agung tadi, apa di dalam mimpinya? Hai Mubarak, kamu tahu ibu-ibu itu siapa? Yang saat itu kamu larang makan bangkai dan kamu berikan uang untuk belanja. Itu adalah keturunanku, Syaifah, dzurriyyatku, baginda Rasulullah SAW. Karena sebab eta anjeun sanajan teu mangkat munggah haji, tapi anjeun aya di ditu. Bukti jamaah daratan. Oh, masyaallah. Karena ngagungkeun kana dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib ya. Jadi kita mah keturunan ikhwan. Kalau kita mondok dimanapun, sekolah ke luar negeri manapun, gak bakal bisa kita dapat gelar habib. Ya mau bisa. Bang Gino pengen mondok ke Spanyol, jauh-jauh amat Bang Gino mondok ke Spanyol, biar saya pulang jadi habib. Tuh bisa kan? Gak bisa begitu. Jadi ya para hadirin rahimakumullah. Wallahu mawjudun. Tuh maka tadi para hadirin rahimakumullah, di bait ini bahwasanya wajib bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik, untuk mengenal Allah dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Pertama, bahwa Allah itu kasifatan wajib bersifat wujud, sifat ada. Cuma wujudnya berbeda dengan kita. Ada wujud zati, ada wujud aridi. Kalau wujud aridi lah kita ini. Kita ada wujud kelihatan itu, Mbah Cimoni ada di situ, Mbah Kakung juga ada. Kita wujud, dan adanya kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diadakan sama ibu sama bapak. Kalau orang beretikan, punya pandangan atau pikiran bahwa setiap manusia itu ada karena kedua orang tua, maka sudahlah pasti setiap orang menikah punya keturunan. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ada yang setahun, 3 tahun, 30 tahun sudah rumah tangga, ingin punya keturunan, belum ada. Ada pula yang baru setahun, 2 tahun punya keturunan. Nah maka di sini pasti
Kita yakini bahwa adanya kita sebab diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wujudnya Allah, para hadirin rahimakumullah, tidak diawali dengan hal apapun dan tidak diakhiri dengan hal apapun. Maka di depan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita ketahui mengenai sifat qadim, baqi, wujud. Maka ini bahaya juga. Makin kesini, saya pernah di Geraha itu ada salah seorang waktu itu pengajian pemuda Pak, mahasiswa nanya ke saya, kalau Allah itu wujud, Allah bertempat di mana? Waduh, bahaya kan? Kalau Allah wujud, Allah tempatnya di mana? Maka tadi itu wujud terbilang menjadi, bahkan para ulama di dalam keterangan kitab lain mengatakan ada 3 mengenai hal-hal atau sifat-sifat wujud. Jadi di kitab ini udah aja kita bahas 2 tadi. Ada sifatnya wujud itu wujud zati atau hakiki, atau juga yang kedua wujudnya wujud aridi. Udah aja itu. Nah, maka 2 hal ini yang tidak mereka peroleh, anak muda itu tidak tahu, sehingga mereka berani mengungkapkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, di mana wujudnya Allah? Terkadang cuma kadang-kadang kalau kita tangkap itu omongan, kita pikir iya gitu ya, ya aja kumaha tuh Allah. Maka di dia diayatkan penguat, yakni dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil yang bersumber langsung dari Al-Quran dan dalil yang dapat dimengerti oleh pikiran. Pikiran tetap nolak lamun tanpa iman, tapi pikiran bakal nerima lamun iman kuat. Nah, maka ini contohnya, ada kotoran ayam, sudah pasti ada ayamnya. Tidak perlu kita tanyakan di mana itu ayamnya. Ada kotoran manusia misalkan sembarangan, pasti udah ada manusia, nggak perlu kita cari saya ngising di dia aja. Ditanyakan bagi jijik, entah kudu. Ada kotoran kambing, sudah pasti ada kambingnya. Nggak perlu kita cari kambingnya di mana. Sudah pasti ada kambingnya. Ada langit, ada bumi, ada alam, jagat raya, penghuninya segala. Semua itu ada, pasti aja diciptakan. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hati-hati. Di dalam kitab ini, para hadirin rahimakumullah, maka dengan sesama mudah-mudahan aja. Karena kenapa? Iman itu dikatakan tidak sempurna kalau kita masih meragukan dengan sifat yang wajib bagi Allah. Kalau iman kita tidak sempurna, iman kita bimbang, maka sudah pasti mudah kita dibuat untuk datangnya kepada kekufuran, datangnya kepada kemusyrikan. Naudzubillah, semua naudzubillah min. Maka di sini wujud. Lalu yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah adalah qidam atau qadim di sini. Maksudnya apa? Yang sudah terdahulu. Terdahulu itu bagaimana? Adanya sebelum ada perkara lain. Adanya sebelum perkara lain. Beda dengan kita. Adanya karena bersandingan dengan perkara lain. Seperti ada kita setelah adanya bapak dan ibu. Seperti ada kakek setelah adanya buyut. Setelah ada, gitu kita terus gitu. Lamun misalkan mustahil Allah nggak bersifatan sifat qidam, berarti terjadi 2 perkara. Bisa berjadi perkara daur dan juga tasalsul. Waktu ini ribet bahasanya. Jadi bahasa Kang Sirojudin. Adu pemaksudanana, inti daripada 2 perkara tersebut muter-muter. Kalau Allah misalkan kita katakan dengan i'tikad orang ateis bahwa mereka mengungkapkan dalam satu keterangan alam ini sudah ada sebelum Allah. Waduh. Awas ya, para sifat. Alam ini ayat setelah Gusti Sanca Gusti Allah. Nah ini pemahaman yang harus kita tolak, harus ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah.
Mereka mengatakan alam itu ada sebelum adanya Allah. Padahal Allah itu qadim. Allah itu lebih dulu adanya sebelum ada perkara-perkara yang lain. Tuh, maka di situ para hadirin rahimakumullah, kita yang tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dengan sepakat mengatakan bahwa alam jagat raya itu adalah perkara yang baru, bukan perkara yang qadim. Sebab kenapa? Nyampe karena akal, sampai keterima pikiran, setiap perkara yang baru pasti memiliki perubahan. Bukan arti itu akal. Pasti memiliki perubahan. Alam ada berubahnya. Kalau siang itu terang, sampai sore agak gelap, sampai malam itu nambah gelap. Itu namanya perubahan. Lah kita pun sendiri di sini makhluk Allah dihukumi hadis baru. Jadi kita ini memiliki hal yang pasti akan berpengaruh kepada kita, yakni perubahan. Waktu kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pasti mengalami perubahan. Mual gitu baik. Mual letik baik. Mual gede baik. Terus kabeh ngabogaan perubahan karena kita perkara hadis makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang dinyatakan itu adalah fana atau sifatnya sementara, pasti memiliki perubahan. Saat ini sekarang kita berkumpul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan perkara kepada kita mengenai umur, ajal tidak ada yang tahu. Yang tadinya berkumpul 5 orang, tiba-tiba ajal datang menyebut salah satu orang, berubah menjadi tinggal 4. Iya para hadirin rahimakumullah. Qadim. Lalu sifat yang selanjutnya baki, kekal, tetap langgeng. Kita mah pasti ada waktunya untuk pulang dari alam dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala zat anu maha kawasa tidak akan usai, tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat dan tidak akan berakhir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pasti mengalami, pasti datang kepada kita, yakni yang dinamakan azab atau kematian. Waduh, atau kalau kita bicara mati, nah semua juga pada takut apa enggak kita mati? Takut. Hal yang kita takuti dan hal yang paling dibenci, itu mati. Padahal kalau lihat daripada ulama-ulama lain mengatakan, contoh almarhum Muhammad Qurabuci, kok ngomong-ngomong pulang jadi takut, kok ngomong-ngomong pulang jadi sedih. Padahal perkara pulang itu adalah perkara yang menyenangkan. Bohong kali ibadah. Pulang dijauh kene geus bunga deka panggih ibu. Di jalan kene geus bahagia bakal kapanggih kakak jeung tetangga. Itu dimaksud pulang. Tapi pulang apa sieun eta kawan? Sieun pulang di alam dunia. Benar. Apalagi yang menyambutnya malaikat Ijrail alaihi salam. Kenapa kok tidak malaikat yang lain? Seperti kalau misalkan kita ada pikir ke situ. Malaikat banyak yang wajib kita ketahui jumlahnya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Iqbal. Kok bukan malaikat Malik? Kok bukan malaikat Jibril yang nyambut nyawa? Nah, kalau kita lihat dari awal mula malaikat Jibril diberi gelar malaikat Sirajat Tega itu pertama gini. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mau menciptakan manusia yang bersumber dari 7 saripati tanah yang berbeda-beda, malaikat Ijrail adalah malaikat Jibril adalah malaikat yang pertama yang Allah perintahkan untuk turun ke bumi buat ngambil tanah. Malaikat Jibril turun ke bumi. Bumi, saya diperintah sama Allah buat apa? Buat ngambil sebagian tanah. Jeung naon? Allah mau menciptakan manusia, enggak mau. Tanah nolak. Enggak mau sampein sama Allah, enggak mau.
Balik lagi malaikat Jibril ke hadapan Allah. Ya Allah, tanah nolak mau dibuat manusia. Akhirnya kata Allah, coba itu. Setelah malaikat Jibril ada malaikat Mikail turun, kata Gusti Allah. Mikail turun ke bumi atas perintah Allah mau mengambil tanah untuk dibentuk diciptakan manusia, tetap bumi nolak. Kata bumi, mau ngapain ini Mikail ke sini? Saya diperintah sama Allah. Buat apa? Buat ngambil sebagian tanah dari kamu. Untuk apa? Allah mau menciptakan manusia. Tanah nolak. Tadi juga udah ada datang ke sini si Jibril, malaikat Jibril. Saya nolak, apalagi ini Mikail. Bung. Naik deh ke langit, lapor sama Gusti Allah. Ya Allah, tetap tanah nolak, nggak mau diambil. Setelah malaikat Jibril gagal, Mikail gagal, lalu malaikat yang ketiga, yakni ada malaikat Israfil. Coba Israfil, kata Gusti Allah, turun ke bumi. Turun malaikat Israfil. Ketika Israfil alaihissalam mau mengambil sebagian tanah untuk dibawa ke hadapan Allah agar diciptakan oleh Allah manusia, maka tetap bumi pun masih menolak. Apa dikatakan bumi? Hei Israfil, kamu emang nggak tahu kalau nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia, makhluk Allah yang bermula berasal dari tanah, kalau kelak terjadi manusia saling bunuh, kalau kelak terjadi manusia bermaksiat, kalau kelak terjadi manusia senang sekali berbuat dosa kepada Allah, maka saya yang akan dibakar. Dengan ini saya nolak, nggak mau dibuat manusia, nggak mau dibawa ke hadapan Allah. Waduh, malaikat Israfil tetap gagal. Lapor lagi sama Allah, ya Allah, tetap gagal terakhir. Akhirnya kata Allah, coba Israfil. Ini malaikat Israfil alaihissalam turun ke bumi. Cuma maka dikatakan malaikat Israfil seraja tega. Saat itu sebelum turun ke bumi, itu malaikat Israfil sudah nyiapin ilmu buat ngunci itu tanah biar nggak bisa nolak. Jadi itu tanah sudah dikunci. Itu makanya sekarang kita punya ilmu kuncian. Kalau kita silat, kalau kita apa segala macam itu punya ilmu dikunci lah. Tuh istri mah nggak usah dikunci itu mah, pintunya aja yang dikunci. Ini kalau kita berantem kan suka ada itu jurus-jurus dikunci, benar. Nah ternyata berasal dari itu. Ketika malaikat Israfil alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk mengambil tanah sebelum diinjak didatangi oleh malaikat Israfil, itu tanah sudah dikunci. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal ngamuk-ngamuknya doang. Saya nuna lihat aing, lupa ini nggak bisa gerak. Nah kalau kita makan erep-erep di situ, Allah, aduh kali ibadah esna Allah antai, mari kita erep-erep. Jadi sebelum malaikat Israfil alaihissalam datang sampai kepada tanah, itu tanah dikunci dulu. Oh, masya Allah. Sehingga apa dikatakan? Cokot kata malaikat Israfil tanah. Nah, canda. Dalam gambaran kita manusia yang memiliki tangan, diambil itu tanah. Setelah diambil baru dibuka itu kunci. Malaikat pun tetap masih di situ. Geus beunang ku tanah masih ada ngomong. Kata bumi, malaikat Israfil, saya mohon jangan dibawa ke Gusti Allah. Jangan dibawa ke hadapan Allah, nanti dibuat manusia. Saya nggak mau. Saya malu nanti sama Allah. Apa kata malaikat Israfil? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ketika bumi nolak, tidak ada jawaban apapun. Akhirnya berangkat dari langit. Tapi ketika malaikat Israfil, waktu bumi menolak, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, siap makhluk Allah khaliq. Sia ciptaan Gusti Allah, aing ciptaan Gusti Allah. Lamun Allah geus marentah, kudu nurut sia. Nurut si Gusti Allah, kudu nurut sia kae. Aing diperintah ku Gusti Allah. Ka bumi bageng geus galak ya malaikat Israfil. Akhirnya iyalah awal mula diberi tugas itu malaikat Israfil untuk menyambut nyawa. Gambaran nyambut nyawa. Para ulama mengatakan lebih sakit daripada gambaran kambing yang hidup yang dikuliti-kulitnya. Lebih sakit tangan yang disilet dengan siletan 70.000 kali siletan. Ya Allah ya Rabbi, berarti saking sakitnya dicabut nyawa. Tapi luar biasa para hadirin rahimakumullah. Kita
Mengapa tadi disebut pentingnya bersolawat ke baginda Rasulullah? Beliau adalah manusia yang luar biasa. Saat itu ketika beliau setelah selesai menegakkan agama Allah, beliau pulang di alam dunia, beliau meminta dalam keadaan dicabut ruh dengan jasad. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, jikalaulah semua umatku nanti akan merasakan sakitnya dicabut nyawa seperti sakit yang saat ini aku rasakan, maka tumpahkan semua rasa sakit itu sekarang kepadaku agar umatku tidak merasakan sakit itu. Ya Allah, ya Allah. Keagungan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai dan merindukan kita. Akhirnya balik lagi kepada kita. Masa ketika kita dirindukan oleh manusia makhluk Allah yang luar biasa, kita tidak rindu balik. Mudah-mudahan baik lewat tawasul kepada wali-wali Allah, lewat bersolawat, ngalap barokah, mudah-mudahan kurang hasil segala urusan di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wallahu a'lam bishawab. Baiklah tadi para hadirin rahimakumullah, sedikit mengenai sifat yang wajib bagi Allah. Jadi malam ini kita sudah bahas mengenai sifat wujud, qidam, waqo. Masih ada beberapa sifat yang harus kita jawab, yang harus kita jelaskan, yang harus kita kaji. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan sehat badan jasmani dan juga rohani. Maka sebelum kita tutup ini pengajian dengan doa, setelah nanti sudah kita baca bersama ini baik, maka dipersilakan, mumpung kita lagi ada guru kita, Kang Ustaz Sirajuddin, apapun itu, kalau ada yang ingin bertanya mengenai keagungan bulan haji, mengenai kebanggangan dalam sholat atau segala apa, monggo untuk dipertanyakan. Cuma saya titip, jangan nanya masalah kopi. Itu para hadirin rahimakumullah. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimidai walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairi mutadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.